Wah, kayak berapi-api, datang ke Bali gitu. Ya, gua dengan rasa penasarannya, Bali itu bener nggak sih Bali yang dikatakan oleh orang itu gitu. Dan gue tuh penasaran, bener nggak sih yang diucapin itu gitu. Makanya gue ngebuktiin datang ke sana, guys. Orang itu nggak mau nemuin saya, di telepon nggak diangkat, terus di WhatsApp nggak dibales. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, geng. Oke, geng, saya dikirimkan sebuah link video, geng, yang dimana di sini ini adalah brother kita ya, geng. Namanya Romlia Pratama kalau tidak salah. Beliau juga seorang YouTuber reaksi. Beliau juga sering mereaksi tentang negeri jiran kita yaitu Malaysia ya, geng. Dan ketika brother ini mereaksi negeri jiran, banyak sekali teman-teman kita ataupun orang-orang ya, geng, yang kurang suka terhadap beliau karena ya mungkin orang-orang ini beranggapan beliau ini membela satu negara. Nah, di sini beliau ini dicabar atau ditantang, geng, untuk datang ke Pulau Bali untuk melihat langsung bagaimana sih suasana Bali, keindahan Bali dan infrastrukturnya Bali, geng. Dan setelah beliau datang ke sana, nah ini, geng, yang membuatkan kita terkejut. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang yang memberi cabaran tersebut. Akhirnya beliau membuat vlog di sana dan ternyata Bali itu seperti ini ya, geng. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama ya, geng. Perkongsian beliau ya, geng. Let's go. Guys, ceritanya guys, waktu gua ke Bali nih ya, waktu gua ke Bali gua ceritain nih. Waktu gua ke Bali itu ya ada undangan lah sekiranya gitu. Ada undangan sebenarnya ada undangan dari seseorang, tapi gue nggak akan nyebutin orangnya siapa. Yang pasti kemungkinan besar kalian udah tahu siapa orangnya gitu. Jadi setelah gue sesampainya di Bali, gue kan buat video perjalanan waktu dari Jawa sampai ke Bali. Gue tuh buat video banyak lah, video tuh panjangnya kalau nggak salah sekitar 10 menit lebih lah, video perjalanan saya dari Jawa ke Bali gitu. Jadi semuanya gue videoin sampai jalanan di Bali, jalanan di Jawa, jalanan di Bali, gue videoin semuanya. Nah, mendapat respon banyak tuh dari beberapa kalangan teman-teman, semuanya udah memberikan komentarnya di sosial media kan, di YouTubeku semuanya udah berkomentar di sana tentang wiring atau kabel-kabel yang berseliweran di sana kayak apa gitu. Kebetulan sebenarnya orang yang nyuruh gua ke Bali itu ya, sebenarnya dia tuh ngajak diskusi lah, sharing gitu ya, sharing tentang, kan dulunya dia tuh bilangnya sekarang di Indonesia tuh maju lagi nih gitu, terus di Bali sekarang udah gini gitu. Dan gue tuh penasaran, bener nggak sih yang diucapin itu gitu, bener nggak sih yang diucapin, yang dia ngomong itu bener nggak sih. Makanya gue ngebuktiin datang ke sana, guys, gitu, datang ke Bali. Bukan gue kebanyakan duit, enggak, guys, cuman semata-mata gue tuh pengen lihat faktanya itu seperti apa gitu kan. Karena ketika gue lihat di YouTube atau di TikTok atau di sosial media lainnya, itu sulit banget untuk menemukan video-video yang betul-betul ngevlog di jalanan Bali gitu. Makanya gue tuh sulit banget untuk mengetahui tentang faktanya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa gitu. Makanya gue tuh datang ke sana 2 hari 1 malam gue ada di sana di Bali. Dan orang itu nggak mau nemuin saya. Jadi intinya gue tuh datang ke sana mau nemuin seseorang, tapi nyatanya sampainya di sana orangnya tuh nggak nemuin gue, di telepon nggak diangkat, terus di WhatsApp nggak dibales gitu ya. Gue nggak tahu alasannya dia nggak nemuin saya itu alasannya apa, gue nggak tahu. Yang pasti waktu sampainya di sana, teleponku nggak diangkat, terus WhatsApp saya nggak diangkat, nggak dibales. Entah
apa alasannya sampai sekarang gue masih bertanya-tanya guys gitu. Karena waktu gue ada di sini di Jawa, wah kayak berapi-api, datang ke Bali gitu. Kira-kira siapa ya geng yang memberi tantangan kepada Romlia pertama tersebut ya geng, sehingga beliau ini tertantang untuk datang ke Bali? Siapa geng? Saya juga penasaran geng, siapa orangnya. Mungkin teman-teman tahu karena kita sering melihat di komentar-komentar YouTube beliau ini banyak sekali orang yang sedikit sakit hati geng, sehingga menyuruh beliau datang ke sini. Bukan di YouTube beliau saja, di komentar saya saja, di video-video saya juga banyak sekali teman-teman yang bilang bahwa coba datang ke sini kalau belum lihat faktanya. Banyak sekali orang-orang yang berkomentar di video saya geng. Dan begitu juga di dalam video Romlia pertama ini, beliau juga sering ditantang, dan akhirnya begitu beliau ditantang, beliau ini datang terus ke Bali ya geng. Dan yang beliau temukan ya mungkin kurang memuaskan ya geng. Oke, sorry, kita lanjutkan lagi seperti apa cerita beliau. Ya gua dengan rasa penasarannya, Bali itu bener nggak sih Bali yang dikatakan oleh orang itu gitu. Makanya gue datang ke Bali. Ya datang ke Bali kan, kalian udah nonton sendiri videonya seperti apa, nyatanya seperti apa gitu. Ya memang gue kan sempet nginep di salah satu hotel di sana. Salah satu hotel, ada beberapa tempat itu pun bukan, ini perlu digarisbawahi bahwa hotel yang saya tempatin itu bukan milik orang Indonesia. Itu kalau nggak salah milik gue ulangi, kalau nggak salah itu milik orang Rusia ya. Kalau gue dengar dari teman-teman itu katanya hotel yang saya tempatin itu memang bagus, dan ya wayanya nggak semrawut gitu ya, tertata. Cuman dari luar gitu ya tetap aja waya itu, kabel-kabelnya itu semrawut lah guys gitu. Tapi setelah di dalam, mungkin si pemilik dari hotel itu telah mendesain dengan sebaik mungkin ya, karena bagus banget, apa ya, kayak di Malaysia gitulah. Kayak di Malaysia, terus wayanya lalu lewat dalam semuanya, nggak nampak waya berseliweran di jalan gitu. Mungkin sudah didesain oleh bule itu, oleh orang putih itulah, orang Rusia kalau nggak salah. Menurut cerita dari temanku, si pemilik hotel itu atau villa, rasanya hotel lah. Kalau gue bilang hotel, soalnya banyak sih bangunannya, luas gitu, luas banget gitu. Dan pemiliknya katanya katanya temanku, dia tuh orang Rusia. Jadi bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi orang Rusia gitu. Mungkin yang jadi acuan oleh orang itu, orang yang ngajak aku ketemuan itu, mungkin ya area hotel itu memang bagus, memang tertata. Tapi perlu diingat, dia itu kalau saya lihat dari cerita dari orang sana, dari security-nya, dari temanku itu bercerita, banyak orang sana yang bercerita, katanya yang buat bangunan itu katanya yang punya ide, yang punya pokoknya seperti kontraknya lah gitu ya, yang pegang kontrak itu, yang pegang kontraknya ya, itu katanya orang dari Rusia langsung katanya. Cuman yang bekerja orang-orang kita gitu, orang yang bekerja bangunannya itu, yang bekerja kontraknya itu ya orang-orang kita gitu. Kalau arsiteknya gitu katanya dari Rusia. Ini menurut cerita dari orang-orang yang ada di sana ya, karena kebetulan temanku tuh kerja di sana dan udah lama di sana, dan udah banyak kenal sama orang-orang kanan pemiliknya gitu. Karena orang-orang kanan pemiliknya tuh orang-orang Bali juga. Karena teman-temanku banyak orang Bali, dan si security-nya yang baru wawancara itu, yang gue omong-omongan sama security-nya pun mengatakan seperti itu. Jadi dua orang yang mengatakan sama seperti itu guys gitu. Oke geng, sebentar geng. Apa yang dikatakan oleh brother kita Romlia Pratama ini, kalau tidak salah ya geng namanya ya geng. Ya, kebanyakan sekali di sini geng, di Lombok ini juga banyak sekali bangunan-bangunan, villa-villa, hotel-hotel geng. Pemiliknya itu orang luar geng. Biasa dikatakan itu orang putih, orang luar pemiliknya. Dan juga yang menjadi bos sebagai kepala maksudnya kepala yang memegang
semua arsiteknya ya geng itu orang luar, dan yang bekerja di sini ya sebagai bekerja bawahan atau kepala tukang ataupun pelayan tukang geng, orang tempatan geng di sini. Dan kita tidak berbicara jauh-jauh masalah itu, di sini juga banyak di daerah-daerah wisata di Lombok ini banyak sekali hotel-hotel yang dibangun, villa-villa yang dibangun. Malah yang bekerja itu yang di bawah itu ya orang lokal sini geng, orang lokal kebanyakan yang memegang pekerja-pekerja misalkan yang membangun atau yang, tetapi yang menjadi isi kepalanya itu orang luar geng, yang memegang semua duitnya itu orang luar. Bisa dicontoh yang memegang keuangan itu geng orang luar semua, tetapi yang membangun menjadi pembantu tukang ataupun jadi tukangnya ya orang lokal juga ya geng, seperti yang dikatakan oleh brother kita Romlia pertama ini. Apalagi di Bali geng banyak sekali pembangunannya seperti itu juga. Dan seperti kata saya tadi, tidak usah jauh-jauh, di sini saja ya begitu, yang saya lihat saja begitu geng, orang luar yang memegang dan yang bekerja orang sini sebagai satpam, sebagai cleaning service, sebagai ya mungkin pembantu-pembantu lainnya itu orang lokal semua ya geng. Ya tetapi itu semua pekerjaan yang halal ya geng, tidak apa-apa ya geng. Jadi arsiteknya dari Rusia, cuman pekerjanya memang orang-orang kita, orang-orang dari Jawa ya. Kalau orang-orang Bali itu biasanya ya cuman jaga-jaga aja di sana gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys. Keadaan di Bali itu memang ya itu yang gue videoin itu adalah jalan utama. Jalan utama dari saya selepas turun dari kapal feri itu, kapal laut. Gue langsung videoin sampai ke tempat gue menginap itu. Sampai ke tempat gue menginap. Cuman waktu di hotel tuh gue nggak buat video di sana karena ada beberapa alasan. Yang pertama, gue tuh sebenarnya nggak mau orang itu tahu aku tinggal di mana gitu. Orang yang ngajak aku ketemu itu gue nggak tahu. Gue nggak mau dia tuh tahu kalau gue ada di mana. Jadi terpaksa gue ngerahasiain gitu. Kalau di jalan itu memang sepanjang jalan sampai gue sampai ke hotel itu memang gue videoin guys. Dari Banyuwangi ini udah gue videoin, jadi kalian bisa menilai sendiri seperti apa keadaan di Bali itu gitu. Itu jalan utama yang gue upload di video yang sebelumnya, itu adalah jalan utama, bukan jalan kampung atau jalan apa. Itu jalan utama, itu jalan utama, jalan provinsi itu dibilangnya. Kalau di sini jalan provinsi lah gitu ya. Kalau di sana ya jalan menuju negeri, jalan utama lah, menuju jalan kemana-mana itulah jalan utamanya gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Ya seperti itu keadaan kotanya, seperti itu, bandarnya seperti itu gitu. Jadi gua tuh kalian mungkin udah nonton ya. Bagi kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu vlog gua yang ada di Bali. Ya seperti itu keadaannya di Bali itu seperti itu. Jadi di situ gue berpikirnya gini, berarti selama ini orang-orang itu bohong sama publik gitu. Bohong sama publik gitu. Yang dilihat majunya tuh apa? Orang kabelnya masih semrawut gitu. Jalan di sana masih banyak yang berlubang. Itu jalan provinsi loh. Masih banyak yang berlubang jalannya kayak gitu. Masih, waduh. Dan keadaan di sana itu gue belum masuk ke perkampungan, ke kampung-kampung gitu guys. Itu di jalan utamanya, di bandarnya, di kotanya gitu. Jadi ini perlu sebenarnya, ini perlu diperbaiki, perlu inilah. Masa iya, gue tuh nggak setuju kalau Bali ini dibilang nggak indah. Indah Bali ini, cuman pengelolaannya kurang baik menurut gue. Sebenarnya kalau Bali ini bisa meniru seperti di Malaysia, kan ada satu tempat yang mirip dengan Bali gitu. Itu kalau bisa dibuat seperti di Malaysia, mungkin Bali ini jauh akan lebih maju, akan jauh lebih diminati oleh orang-orang luar gitu. Bener guys, bagus sebenarnya Bali ini. Bener, bagus. Gue nggak mengingkari itu, bukan gue bilang Bali ini jelek. Bagus, cuman pengelolaannya itu perlu diperbaiki, perlu memang orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Bali ini. Ini Bali ini, wah, aset negara ini sebenarnya di bidang wisata ya. Harusnya harus diperbaiki, harus memang betul-betul diperbaiki. Sebenarnya, waduh, Bali ini
sangat besar potensinya gitu, sangat besar gitu. Karena tujuan, bahkan banyak orang luar tidak kenal Indonesia tapi kenal Bali gitu. Tidak kenal Indonesia tapi kenal Bali. Ini sebenarnya aset kita untuk memperkenalkan Indonesia ke orang luar sebenarnya. Mungkin kalau yang berbau budaya itu gua masih setuju untuk dipertahankan, seperti bangunan-bangunan budaya gitu, bangunan-bangunan yang asli Bali itu gua setuju untuk dipertahankan atau dilestarikan gitu. Tapi untuk seperti perbaikan infrastruktur itu sangat mendukung untuk diperbaiki, untuk menunjang lagi, untuk mengundang lagi orang-orang yang dari luar agar tertarik lagi datang ke Bali gitu. Karena itu sangat, waduh, aset negara gitu. Makanya gue gini, jangan nentang gue untuk datang ke suatu tempat. Selama gue punya uang pasti datang. Ini gue ada tantangan lagi guys, ke Surabaya. Nantikan nanti vlog gue di Surabaya. Seperti apa sih Surabaya itu? Yang orangnya banyak bicara itu, yang katanya Surabaya gini gitu, malah dibandingin dengan Malaysia. Seperti apa? Tunggu saja guys vlog gue di Surabaya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys. Dari itu geng, sering sekali geng, maupun di video saya dan juga teman-teman kita yang selalu mereaksi negeri jiran kita itu Malaysia ya geng, banyak sekali mendapatkan komentar dari teman-teman kita bahwa cobalah datang ke sini geng, biar kamu tahu seperti apa kemajuan di sini geng. Di video saya juga sering sekali orang berkomentar seperti itu. Bukannya saya tidak mau ke sana geng, tetapi saya tahu ketika saya ditantang atau dicabar untuk pergi ke suatu negeri, saya tahu, dan negeri tersebut pernah saya datangi. Jangankan Bali, Jakarta, saya sudah pernah ke sana geng. Saya juga pernah ke sana. Saya tahu seluk-beluknya, saya tahu apa-apa tentang apa-apa geng di sana, di luar maupun di dalamnya saya tahu geng. Ya memang masalah seperti yang dikatakan oleh brother kita Romlia pertama ini, memang di daerah pelancongan atau wisata itu kan memang bagus-bagus geng, maupun di hotel maupun di daerah pantai itu bagus-bagus geng. Tetapi yang kurang menariknya itu di jalan, seperti yang dikatakan oleh brother kita, di jalan raya maupun di luar wisata itu geng, memang ya seperti biasa-biasa saja. Karena saya juga sering mendapatkan satu cabaran oleh brother kita yang berkomentar di video saya untuk menyuruh saya datang ke suatu tempat ini geng. Bukannya saya tidak mau datang ke sana geng, saya tahu tempatnya karena saya sudah mendatangi tempat itu. Bahkan di Lombok ini saja geng, saya sudah sering pergi untuk jalan-jalan geng, ini di daerah saya geng, di Lombok ini. Kalau di masalah pariwisata atau tempat pelancongan geng, memang cantik-cantik, entah itu di Mandalika itu memang cantik-cantik geng. Tetapi setelah kita keluar geng, itu wow, seperti biasa saja ya geng. Yang dikatakan, saya tidak mau berbicara terlalu lebih karena nanti saya takut juga orang-orang berkomentar di video saya ya membuatkan sakit hati juga kepada teman-teman yang menontonnya, dan juga yang bagi berkomentar yang kurang baik, mereka juga akan sakit hati. Lebih baik teman-teman datang sendiri saja untuk melihat langsung seperti apa keadaannya ya geng. Dan tadi di Bali ya geng, brother kita ini dicabar untuk datang ke Bali, dan mungkin teman-teman tahu siapa yang mencabar beliau geng. Saya juga penasaran karena saya sering membaca komentar dari video Romlia pertama ini, banyak sekali dari teman-teman kita yang untuk mencabar, untuk menyuruh datang ke suatu tempat. Dan seperti yang dikatakan oleh brother kita tadi, beliau juga dicabar akan pergi ke Surabaya, kota Surabaya, untuk melihat bagaimana kemajuan di sana. Dan beliau juga akan datang geng, seperti katanya tadi, beliau ini pantang dicabar. Selagi beliau punya uang, dia ini akan datang ke sana untuk melihat kota tersebut ya geng. Dan seperti kata saya tadi, kalau di kalau di daerah wisata atau pelancongan itu geng, itu memang cantik geng. Entah itu hotel, entah itu villa, entah itu di pantai, itu memang cantik geng, ditata rapi secantik mungkin geng oleh pengelola. Tetapi setelah kita keluar dari jalan raya seperti yang dikatakan oleh brother kita ya seperti biasa saja geng, seperti jalan raya yang kita sering lihat di jalan raya biasa ya geng. Itu masih ya, kalau saya ngomong terlalu lebih geng, mungkin nanti teman-teman akan tersinggung, sakit hati ya, seperti biasa ya geng, teman-teman kita yang tidak suka ketika kita mereaksi geng. Lain hal kalau kita pergi ke luar negeri geng, luar negeri misalkan kita keluar ke jalan raya, kita akan melihat
suatu keindahan jalan raya tersebut, tertata rapi jalan rayanya, geng. Dan ya kalau di tempat kita ini bukan saya untuk merendahkan atau menghina, geng. Ini memang betul, geng. Ketika keluar di jalan raya, memang itu kurang rapi, geng. Memang kalau masalah wisata itu memang rapi, geng. Seperti yang dikatakan oleh Brother Romlia Pratama ini, kalau tidak salah itu namanya, ya, geng. Masya Allah. Saya tidak sangka beliau ini akan datang ke Bali, geng, untuk melihat langsung, untuk merekam langsung, membuat vlog di Jalan Raya Bali. Dan ya mungkin beliau mendapatkan sesuatu yang kurang kurang menarik atau kurang tertata rapi, geng, sehingga beliau bercerita seperti ini. Dan seperti kata beliau tadi, orang yang mengundang beliau, yang memberi cabaran kepada beliau ini tidak mau menemui beliau, geng, tidak datang. Dan itu artinya ya seperti yang dikatakan oleh brother kita, ternyata semuanya itu bohong, geng. Bohong yang dikatakan oleh brother kita yang menantang beliau untuk datang ke sana. Dan apa yang kita lihat di media sosial itu seperti kata beliau bohong. Ya, itu memang betul, di media sosial itu memang betul, tetapi di daerah wisata, di daerah Pancongan tidak semuanya direkam, ya, geng. Kalau direkam semuanya ya memang biasa-biasa saja, ya, geng. Masya Allah, semoga semuanya baik-baik saja, geng. Sampai di sini saja, geng, video saya seperti biasa. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.